Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan BBB, dengan menaikkan yang lainnya. Sekarang kondisi susah. Ketika kita memiliki anggaran, maka ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika ada option kita turun, bukan menetapkan PAD yang tinggi, tapi optionnya turun. Ketika seperti BPKB motor dan lainnya turun, yang itu dari perhitungan bukan dari pemerintah kota yang harusnya diberikan dan berturun, maka disitulah kita mengambil opsi-opsi lain. Kita tidak bisa menghilangkan rutilahu, kita tidak bisa menghilangkan bantuan untuk kemiskinan, kita tidak bisa menghilangkan sekolah gratis, tidak bisa menghilangkan pendidikan gratis, karena disitulah nilai-nilai Pancasila yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua menjadi tanggung fakir miskin, anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Maka semua ini tidak boleh hilang, dan itulah dianggarkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Ketika menyentuh ini semuanya, maka anggaran habis. Ketika ada kegiatan-kegiatan untuk infrastruktur, maka disitulah kita membangun infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi. Ketika menggerakkan ekonomi tadi, infrastruktur, maka kita menaikkan PAD. Apa yang kita lakukan? Tapi di situ saya sampaikan, maka pemerintah Kota Surabaya dan dengan DPRD, ayo kita punya inovasi lain. Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan BBB, dengan menaikkan yang lainnya. Sekarang kondisi susah, maka dihitunglah dengan pembiayaan itu. Pembiayaan itu sebenarnya kita hitung, kalau dikerjakan hari ini itu berapa, tapi kalau dikerjakan 3 tahun ke depan nilainya berapa. Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan infrastruktur ini, bungai itu luwih gede dikerjakan 3 tahun ke depan. Ketika kita menghitung inflasi, maka ketika kita melakukan pembiayaan di sini dihitung dengan bunganya, itu lebih kecil daripada dikerjakan 3 tahun ke depan. Maka kalau kita tidak bisa mengerjakan infrastruktur ini, maka tidak ada perubahan di Kota Surabaya. Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa ada dibantu oleh infrastruktur. Tapi ketika hari ini semua daerah susah, semua wilayah itu kabupatennya, ketika ada efisiensi pergerakan gini, maka ada yang menaikkan kebijakan terkait dengan PBB, ada yang menaikkan apapun. Kalau kami tidak menaikkan PBB. Tapi bagaimana orang yang punya kewajiban, ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh, ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya juga mohon ada kejujuran. Jumlahnya berapa? Yo sampai no piro, ojo dikurangi. Karena pajaknya mereka semuanya yang untuk membangun Kota Surabaya. Tapi kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan. Tidak mungkin kita membebankan kepada orang ini. Karena itulah kita diajarkan dalam Pancasila tolong menolong. Dalam ajaran agama Islam ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Maka sing sugih bantu sing gak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran yang kita lakukan itu. Berarti besarannya tetap Pak dari tahun lalu ke sama. Tidak ada perubahan. Pak, ini tidak ada instruksi dari kementerian untuk menaikkan PBB. Kenapa? Ada instruksi dari kementerian. Ketika PBB itu adalah dari masing-masing daerah ya. Kementerian tidak mengatur sampai seperti itu. Tapi ada dari setiap kepala daerah adalah untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Agar apa? Agar pembangunannya, infrastruktur terbangun, agar kemiskinan bisa diselesaikan, agar pendidikan bisa gratis. Dari mana? Dari pajak. Nah, pajak tadi itu macam-macam. Ada yang mengambil kebijakan menaikkan PBB, ondok sing mengambil kebijakan tidak menaikkan PBB. Itu adalah masing-masing dari kepala daerahnya dengan apapun yang menjadi pertimbangannya kepala daerah. Kira-kira sampai kapan Pak PBB nggak akan naik di Surabaya Pak? Kenapa? Kira-kira sampai kapan? Ketika kita bisa mengoptimalkan yang lainnya. Kenapa kita harus menaikkan PBB? Tapi saya harus diingatkan ya, yang tadi saya selalu katakan, ojo sampai orang yang tidak mampu, rumah yang kecil mensubsidi rumah yang besar. Nah ini kudu dieling. Berarti tidak mungkin. Berarti apa? Mungkin ada PBB yang naik, yang dia rumahnya besar-besar untuk mengcover membantu orang yang tidak mampu. Karena apa sebenarnya? Ya dia membayar pajak, tapi dia bisa membantu itu dengan membantu orang yang miskin secara tidak langsung diberikan melalui uangnya. Tapi hari ini belum ada kebijakan terkait itu. Karena saya ingin mengoptimalkan yang namanya kejujuran dalam hal pajak restoran, parkir,
setelah itu hotel, banyak hal yang harus kita lakukan. Kita bisa, taman kita nanti ada peningkatan di reklame untuk penataan-penataan. Banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Makanya selalu saya bilang, Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Siapa Kampung Pancasila? Masyarakat Surabaya. Apakah itu pengusahanya? Apakah itu yang pemilik hotelnya? Ataukah itu pemilik restorannya? Apakah pemerintahnya, RT-nya, RW-nya? Intinya gotong royong sing mampu membantu sing lemah. Ya, betul ya. Pak, soal detail Pak.